Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Raihan dari kelas F Akuntansi, ingin menjelaskan tentang Capital Asset Pricing Model dengan model indeks tunggal. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke Capital Assets Pricing Model. Apa itu Capital Asset Pricing Model? Capital Asset Pricing Model, atau yang bisa disingkat dengan CAPM, merupakan sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model CAPM dibenarkan oleh Traynor, Sharpe, dan Lindner. Model CAPM merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru, yaitu risiko sistematik atau systematic risk dan risiko spesifik atau risiko tidak sistematik, specific risk atau unsystematic risk. CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu aset pada kondisi equilibrium. Tujuannya untuk menentukan minimal required return dari investasi yang berisiko. Dalam keadaan equilibrium, imbal hasil yang disyaratkan oleh suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. Dalam hal ini, risiko yang diperhitungkan hanyalah risiko sistematis atau risiko pasar yang dihitung dengan beta. Sedangkan risiko yang tidak sistematis tidak relevan karena risiko ini dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. CAPM dibangun dengan pemahaman bahwa risiko yang sesuai pada aset akan ditentukan oleh kontribusinya terhadap risiko dari seluruh portofolio investor. Nah, di dalam CAPM ada namanya garis pasar sekuritas atau security market line. Itu adalah garis yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. SML digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada tingkat risiko sistematis tertentu. Dalam hal ini, jika beta suatu saham dapat diukur dengan tepat, maka dalam keadaan equilibrium, required return juga dapat diperkirakan. Penaksirannya didasarkan pada hasil investasi bebas risiko ditambah dengan premi risiko pasar dikalikan dengan beta. Bisa dilihat di video. Di sini ada rumusnya, SML sama dengan RF ditambah buka kurung RM dikurang RF tutup kurung dikali beta. RF apa? RF adalah return atas investasi bebas risiko. Betanya adalah kepekaan atas return saham I terhadap expected return market. RI kurang RF adalah premi risiko saham I, sedangkan RM kurang RF adalah premi risiko pasar. Lalu yang kedua, ada namanya garis pasar modal atau capital market line. Adalah garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi suatu portofolio yang efisien. Portofolio ini terdiri dari aktiva yang berisiko maupun aktiva yang bebas risiko. Garis pasar modal juga menunjukkan keadaan equilibrium atau keseimbangan pasar yang menyangkut return ekspektasi dan risiko dan dapat digambarkan oleh garis pasar modal. Hubungan total risk dengan required return portofolio yang efisien dinyatakan sebagai rumus berikut. CML atau Capital Market Line sama dengan RF ditambah RM kurang RF per SDM dikali SDP. Keterangannya yaitu RF sama dengan return atas investasi bebas risiko, SDM sama dengan standar deviasi atau total risk untuk market, SDP adalah standar deviasi atau total risk portfolio, sedangkan RM kurang RF adalah premi risiko pasar.
Apakah CPM ini adalah baik digunakan? Penggunaan CPM ini didasari oleh beberapa asumsi yang cenderung kurang realistis. Meskipun demikian, harap disadari bahwa pengujian akhir oleh suatu model bukanlah pada realistis atau tidaknya asumsi yang digunakan, tapi terletak bagaimana kemampuan model itu menjelaskan realitas. Ada beberapa asumsi terhadap CAPM. Yang pertama, ada tiada biaya transaksi. Dengan demikian, siapapun dapat membeli atau menjual sekuritas tanpa dibebankan dengan biaya transaksi. Yang kedua, investasi dapat dipecah-pecah atau diversifikasi. Artinya, investasi sepenuhnya dapat dibagi-bagi. Dengan kata lain, investor dapat berinvestasi sekecil apapun pada seluruh jenis sekuritas. Yang ketiga, tiada pajak penghasilan. Artinya, investor akan merasa indifferent antara memperoleh dividen atau memilih capital gain. Yang keempat, investor secara individual tidak dapat menentukan harga. Yang kelima, pertimbangan investor adalah expected value. Yang keenam, biasa melakukan short sales. Artinya kita sebagai investor dapat membeli atau menjual sekuritas dalam waktu yang singkat dengan mengharapkan capital gain. Yang ketujuh, terdapat riskless lending and borrowing rate. Artinya, investor dapat menyimpan dan meminjam aset dengan tingkat bunga yang sama. Yang kedelapan, memiliki pengharapan yang homogen. Artinya, investor dapat sepakat mengenai expected return, standar deviasi, dan koefisien korelasi antar return. Yang kesembilan dan terakhir adalah semua aset dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu model indeks tunggal. Sebelum kita masuk ke model indeks tunggal, kita harus tahu dulu apa itu model indeks. Sewaktu investor merencanakan untuk melakukan investasi, perhatiannya akan dicurahkan pada penaksiran return dan risk masing-masing sekuritas yang akan dipergunakan untuk membentuk portofolio, deviasi standar efek-efek tersebut, dan koefisien korelasi antar efek-efek yang membentuk portofolio tersebut. Model indeks atau model faktor mengasumsikan bahwa return sekuritas sensitif terhadap perubahan berbagai macam faktor indeks. Sebagai proses perhitungan return, suatu model indeks berusaha untuk mencakup kekuatan ekonomi utama yang secara sistematis dapat menggerakkan harga semua sekuritas. Nah, lalu kita masuk ke model indeks tunggal. Model indeks tunggal adalah metode yang digunakan untuk dalam pengukuran nilai return dan risiko portofolio dengan asumsi apabila pergerakan return saham hanya berhubungan terhadap return pasar. Komponen model indeks tunggal membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu pertama, komponen return yang unik dan independen terhadap return pasar, dan yang kedua, komponen return yang berhubungan dengan return pasar. Baiklah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau masih ada kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.